Oh shit. Sorry. I'm very sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan mengulas film India yaitu Sanam Teri Kasam. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai Radhika Rao dan Vinay Sapru. Film ini dibintangi oleh artis tampan Harshvardhan Rane sebagai Inder dan artis cantik Maura Hokan sebagai Saraswati. Sanam Teri Kasam adalah sebuah tragedi cinta romantis menampilkan pengejaran cinta sejati. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Cerita diawali dari seorang pria bertato dan bertubuh kekar yang bernama Inder. Ia tinggal di salah satu apartemen susun. Inder adalah seorang mantan narapidana 13 tahun lalu. Pagi itu, dia terlihat sedang meminum susu sambil memberi susu tersebut kepada kucing kesayangannya. Tiba-tiba dari lantai atas, Inder mendengar ada sebuah acara. Kemudian dari lantai atas tersebut, terlihat ada seorang gadis muda berkacamata bernama Saraswati, atau lebih sering dipanggil dengan nama Saru. Ternyata hari itu, ia dan keluarganya sedang menunggu keluarga dari pemuda yang akan melamarnya. Di sini kita diperkenalkan dengan ayah dari Saru yang bernama Jairam. Ayah Saru memiliki watak yang sangat keras, terlihat dari ketegasannya dalam mendidik keluarga, hingga menjunjung tinggi agama, budaya, serta norma-norma adat istiadat leluhurnya. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar bahwa keluarga yang akan melamar anaknya tidak jadi datang, dikarenakan pemuda tersebut sudah mendapatkan wanita yang dipilihkan orang tuanya. Saru pun begitu kecewa. Acara yang telah ia nantikan ternyata gagal, hanya dalam sekejap. Saru pun begitu sedih karena secara tidak langsung telah menunda acara pernikahan adiknya Kaveri. Karena adat dan budaya, menikah dan melangkahi orang yang lebih tua sangat tidak diperbolehkan waktu itu. Setelah mendengar kabar tersebut, ayah Saru meminta ibunya untuk menyiapkan bekal makanan yang akan dibawa ke tempat kerja. Di hari yang sama, Saru dan ayahnya kembali bekerja. Tidak ada alasan untuk libur bekerja karena acara lamaran pun telah gagal. Kemudian, betapa marahnya ayah Saru karena ia mendapati lift tertahan di depan kamar Inder, yang mana pada waktu itu Inder tengah bermesraan dengan pacarnya yang sangat seksi. Itu semua membuat ayah Saru semakin marah dan murka. Di saat Saru pergi dan berlalu, Inder memperhatikannya, menatap dalam kepada gadis berkacamata tersebut. Ternyata disitulah dimulainya cinta pada pandangan pertama Inder terhadap Saru. Lalu, saat tiba di luar, ayah Saru melapor kepada pihak yang mengurus rumah susun tersebut. Ia tidak habis pikir atas apa yang diperbuat Inder, bertelanjang dada dan bermesraan di depan umum. Sangatlah pemandangan yang tak senonoh. Ditambah Inder sama sekali tidak hormat dan segan terhadapnya. Karena lingkungan tersebut, ayah Saru adalah seorang dewan penasehat adat istiadat daerah setempat yang sangat disegani oleh warga setempat. Pada saat itu diketahui juga Inder adalah seorang mantan narapidana. Inder pun tinggal di rusun tersebut karena bibinya menyerahkan dan balik nama apartemen tersebut atas nama Inder. Dan diketahui juga ayah Inder berasal dari keluarga yang berpengaruh di kota tersebut. Dan Inder juga diketahui memiliki pengetahuan yang sangat paham akan hukum. Mengetahui hal tersebut, ayah Saru tetap marah karena Inder dan perbuatannya sangat bertentangan dengan prinsipnya karena telah mengganggu ketenangan masyarakat. Saru bekerja di perpustakaan besar di tengah kota. Ternyata ia telah mempunyai pria yang ia sukai, namanya Abhimanyu. Bisa dikatakan Abhimanyu ini adalah atasan Saru tempat ia bekerja. Pada hari itu, Abhimanyu meminta bantuan kepada Saru untuk menjadi badut beruang di acara amal anak-anak, karena pemeran badut beruang yang sebenarnya tidak dapat hadir.
Karena tidak ingin mengecewakan pria yang ia sukai, Saru yang polos dan culun tidak dapat menolak permintaan Abimanyu tersebut. Ia begitu terkesan akan sikap Abimanyu yang meminta bantuannya, dan akhirnya ia pun menjadi badut beruang itu. Dia pun menghibur anak-anak di acara itu, namun ternyata rekan sekantor Abimanyu mengetahui ternyata badut itu adalah Saru. Dia pun ditertawakan karena perannya tersebut. Bahkan dirinya ditanyakan dan direndahkan akan diberi apa oleh Abimanyu. Pelukan, ciuman, mereka sambil menertawai Saru. Mendengar semua itu, Saru pun pergi dari tempat itu. Dia langsung masuk ke dalam lift dan menangisi keadaannya. Dia kembali memasang kepala beruang tersebut karena ada yang masuk, dan ternyata itu adalah Inder. Kemudian lift mati dan mereka terjebak di dalamnya. Dan di sini Inder berusaha mencari bantuan. Ditambah suasana di dalam lift yang sangat panas. Inder sampai harus membuka bajunya, memamerkan tubuhnya yang kekar. Tanpa menyadari ada seorang gadis yang memperhatikannya dari belakang. Ia pun kembali membuka celana karena begitu kepanasan. Tetapi dia pun begitu terkejut karena Saru yang melihat hal itu berteriak kepadanya. Inder pun meminta maaf karena dia tidak tahu jika orang yang ada dalam badut beruang itu adalah perempuan. Karena kepanasan, Saru juga berusaha membuka kostumnya. Merasa kasihan dengan Saru, Inder pun berinisiatif untuk membantu Saru membukakan baju beruangnya itu. Dan saat berhasil dibuka, lift pun kembali hidup. Di sanalah pertemuan Saru dan Inder yang sangat dekat untuk pertama kalinya. Sesampai di perpustakaan, Inder mengembalikan kepala beruang yang tertinggal. Ternyata Inder ke sana untuk meminta bantuan. Buku apa yang tepat bagi seorang napi yang baru keluar dari penjara. Lalu, Saru pun memberikan buku yang tepat untuk dirinya. Hari-hari berikutnya, Inder mengembalikan buku dan meminjam kembali untuk buku yang lain. Tapi Inder terlihat nampak kesal karena Saru yang begitu cuek setiap kali ia mengembalikan buku-buku tersebut. Suatu malam, Sanjay, calon suami dari adiknya Kaveri, datang ke rumahnya. Sanjay membawa teman lelakinya yang bernama Harun, yang akan dijodohkannya dengan Saru. Dan akhirnya, Kaveri pun memperkenalkan Saru dan Harun. Mereka pun saling berbincang, dan tak lama kemudian, Sanjay dan Harun pulang. Ternyata telepon dari Harun tertinggal, dan Saru yang akan mengembalikan telepon tersebut. Sampai di bawah, betapa terkejutnya Saru mendengar pernyataan dari Harun. Harun berkata kepada Sanjay, kenapa ia begitu tega menjodohkan dirinya dengan Saru yang begitu kolot dan culun. Sanjay pun berkata, jika dia tidak mendapatkan jodoh untuk Saru, pernikahannya dengan Kaveri akan selalu terhalang. Mendengar semua itu, Saru sakit hati dan kecewa, menangisi keadaannya. Ia kembali bergegas kembali ke rumah dan meratapi keadaannya. Ia merasa kenapa tidak ada satupun pria yang mau pada dirinya. Sesampainya di rumah, betapa sakit hatinya Saru mendengar perkataan adiknya, Kaveri. Jika Saru tidak segera menikah, maka dia akan kawin lari bersama Sanjay. Karena Kaveri takut akan kehilangan pacarnya itu. Di sini Saru berusaha membuat Kaveri berhenti. Jika Kaveri kabur dari rumah, Saru takut jika penyakit ayahnya akan kumat, membuat kedua orang tua mereka bersedih, serta membuat malu kedua orang tua mereka. Karena itulah, Saru berjanji kepada adiknya bahwa ia akan segera mencari jodoh agar adiknya itu tidak nekat untuk pergi. Keesokan harinya, Saru mendapat ide dari sebuah buku kecantikan yang ia dapatkan dari tempat kerjanya. Ternyata gadis seksi yang ada pada buku tersebut adalah pacar Inder, Ruby Malhotra, yang pernah berpapasan dengan Saru beberapa waktu lalu di tangga lift rusun tersebut. Lalu ia berusaha menghubungi kontak tersebut untuk membuat janji, dan betapa terkejutnya dia. Membuat janji tersebut memakan waktu yang berbulan-bulan. Karena itulah, subuh harinya Saru mendatangi rumah Inder secara diam-diam.
Tujuannya ke sana adalah untuk meminta bantuan Inder agar dia bisa bertemu dengan Ruby yang dianggapnya bisa merubah penampilan dirinya untuk menarik perhatian laki-laki agar dirinya cepat menemukan jodoh dan adiknya juga bisa bahagia. Tak lama berselang, mantan pacar Inder tersebut datang. Kedatangannya kala itu ingin meminta maaf dan ingin mengajak Inder kembali kepadanya. Tetapi betapa terkejutnya dia melihat Inder dan Saru bersama di kamar sang kekasih. Dan bisa dipastikan, Ruby berpikiran yang tidak-tidak tentang mereka berdua. Di sini Inder berusaha menenangkannya, tetapi apa daya, Ruby tetap berpikiran yang tidak-tidak. Hal tersebut pun membuat Saru menangis. Karena itulah, Inder segera mengusir Ruby. Ruby yang kesal melempar botol yang dibawanya ke arah mereka. Tetapi botol tersebut mengenai pundak Inder. Karena itulah, Inder membawa dirinya ke apotik. Tetapi pada saat di depan apotik, mereka pun malah diganggu oleh inspektur polisi. Karena dia merasa curiga dengan luka yang ada pada pundak Inder. Karena tingkah Inder yang seperti melawan, Inder hampir saja dibawa ke kantor polisi. Tapi berkat Saru, hal itu pun tidak terjadi. Dikarenakan Saru menjelaskan apa yang terjadi dengan sangat memohon kepada inspektur tersebut. Karena permohonan Saru, mereka pun diantar menggunakan mobil inspektur tersebut. Hal itu ternyata dilihat oleh penjaga apartemen di sana. Bahkan penjaga tersebut terus memantau sampai ke kamar Inder untuk mengetahui apa yang dilakukan Saru di kamar pria tersebut. Sementara itu, Saru terus membantu Inder yang terlihat lemah akibat luka yang cukup parah di bagian pundaknya tersebut. Sementara itu, sang ayah yang baru saja tiba dari luar kota mendapati kabar yang tidak-tidak tentang anak perempuannya. Akhirnya ia memutuskan untuk melihatnya sendiri. Dan betapa terkejutnya sang ayah melihat Saru sedang berduaan dengan Inder. Dan betapa terkejutnya Saru melihat ayahnya yang sedang berada di depannya memergoki dirinya bersama pria yang sangat dibenci oleh ayahnya. Bahkan sang ayah tanpa sadar memukuli anaknya tersebut. Dia begitu kecewa. Inder berusaha menjelaskan bahwa dirinya dan Saru tidak melakukan apapun dan ini hanya salah paham. Tapi apa daya, dengan hasutan para tetangganya membuat semuanya semakin rumit. Segala sesuatu yang dijelaskan hanya sia-sia saja. Dan sang ayah hanya percaya dengan apa yang dilihatnya. Inder pun dituduh menggoda Saru. Bahkan Saru dikatakan telah merusak martabat keluarganya hanya demi pemuda jahat seperti Inder. Ditambah dengan kesaksian warga yang membuat ayahnya semakin murka. Saru di sini meminta maaf atas apa yang tidak dia lakukan. Tetapi sang ayah tidak memperdulikan permintaan Saru dan ia malah menelpon istrinya dan menyuruh istrinya untuk segera menghubungi pendeta, segera melaksanakan perpisahan terakhir untuk putrimu yang sudah mati. Saru pun terkejut dan menangis mendengar sang ayah berkata sedemikian rupa dan menganggapnya telah mati. Dan ayahnya dengan jelas mengatakan kepada tetangganya bahwa hari itu anaknya Saru telah mati dan mereka semua pun diundang untuk acara persembahan terakhir dalam beberapa hari ke depan. Dengan keadaan seperti itu, Saru tetap bekerja seperti biasa. Sang ibu hanya bisa menangisi keadaan yang terjadi kepada putri sulungnya tersebut. Sesampainya di tempat kerja, Saru pun mencari tempat tinggal yang baru, karena dirinya tidak mungkin diterima di rumahnya lagi. Dirinya pun menghubungi Inder atas hal tersebut. Inder yang pengertian ternyata telah menyiapkan tempat tinggal yang baru untuk Saru. Rumah sewaan yang cukup besar untuk Saru. Rumah itu masih kosong dan harus diisi berbagai perabotan. Karena itulah mereka berdua pun pergi ke pasar untuk membelikan perabotan yang Saru butuhkan. Keesokan harinya, mereka berdua sedang berjalan di jalanan. Tanpa sengaja, Saru memergoki seseorang gelandangan memungut dompet seseorang yang terjatuh di jalanan. Di sini Inder berusaha mengambil dompet tersebut dan berniat untuk mengembalikan ke pemiliknya. Namun setelah melihat identitas dompet tersebut milik siapa, Inder kembali membuang dompet tersebut. Tapi Saru tetap mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Inder tampak kesal dengan pemilik dompet tersebut dan ia sepertinya memiliki dendam terhadapnya.
Sampai-sampai Saru harus terjatuh karena didorong keras oleh Inder akibat perdebatan tentang mengembalikan dompet tersebut. Dan pemilik dompet tersebut tampak kasihan kepada Saru yang terjatuh akibat didorong keras oleh Inder dan berniat untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di apartemen, Inder langsung meminum alkohol untuk melampiaskan kekesalannya. Tetapi dia teringat kepada Saru dan mendapati Saru tidak kembali ke rumahnya. Setelah berbagai upaya mencari, akhirnya Inder menemukan Saru duduk sendirian di tepi jalan. Dia pun mendekat dan bertanya kepada Saru, kenapa tidak pulang? Saru menjawab dengan tangisannya. Harga dirinya serasa jatuh jika dia kembali, karena Inder yang berkata untuk menjauhi dirinya. Lalu dengan berbesar hati, Inder mengatakan jika dirinya meminta maaf atas perlakuannya kepada Saru. Dan Saru dengan tangisannya memeluk Inder di sana. Namun sayangnya, hal tersebut dilihat oleh sang ayah dari kejauhan, makin membuatnya kecewa dengan perilaku sang anak. Dari penjelasan Inder, ternyata pria yang memiliki dompet tersebut adalah ayahnya. Inder mengatakan bahwa ia tidak ingin membahas hal tersebut. Lalu Inder pun bertanya kepada Saru, apa ada hal yang bisa membuat ayah Saru bisa kembali menerimanya? Saru pun menjawab, ada, jawab Saru. Tapi itu semua mustahil jika ada pria dari keturunan Brahmana dan memiliki titel. Kemungkinan ayahku bisa menerimaku kembali. Hanya saja, mana ada pria yang mau menerima gadis culun dan kolot seperti aku ini, kata Saru. Ternyata setelah itu, Saru dibawa Inder ke sebuah salon. Ternyata Inder membawa Saru kepada teman yang dikenalkannya, yang katanya lebih hebat dari mantan pacarnya. Ternyata Inder bermaksud merubah gaya style daripada Saru, supaya Saru segera menemukan jodohnya. Dan mulailah Saru di makeover habis-habisan. Segala style mereka coba. Dan setelah sekian lama, Inder melihat perubahan drastis dari Saru. Saru terlihat begitu cantik. Dengan parasnya yang manis, hilanglah sudah image kolot dan culunnya tersebut. Inder pun sangat terpanah melihat paras cantik Saru. Dan akhirnya Inder membawa Saru kembali ke rumah orang tuanya, agar mereka tahu jika anaknya kini telah berubah. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya benar-benar mendoakan jika Saru sudah mati. Fotonya pun telah dikalungkan bunga sebagai lambang kematian. Saru amat terpuruk dengan semua itu. Ayahnya benar-benar membuatnya mati di kala itu. Inder pun tak bisa berkata apa-apa melihat kejadian ini. Di sini Saru yang menangis mengatakan kepada Inder, dia tidak akan menyerah untuk mencari jodoh yang sesuai dengan kemauan ayahnya. Dan berharap semoga dengan mendapatkan jodoh yang diinginkan ayahnya akan merestui dan memaafkan dirinya kembali. Singkat cerita, Abimanyu yang dulunya tidak berfokus kepada Saru, sekarang malah mengejar Saru dengan intens. Dia menganggap perubahan Saru dilakukan untuk dirinya. Dan secara tiba-tiba, Abimanyu mengatakan jika selama Saru tidak masuk kerja, selama itu pula ia merasa bahwa Saru adalah wanita yang selama ini ia cari. Lalu secara mengejutkan, Abimanyu melamar dirinya saat itu juga. Saru terkejut bukan main. Pria yang selama ini ia sukai akhirnya mengajak dia menikah. Berita bahagianya itu pun disampaikan kepada Inder. Inder awalnya terdiam mendengar berita tersebut, tapi dengan wajah yang tabah ia pun mengatakan iya. Tak lama berselang, mereka pun mengadakan makan bersama untuk merayakan hal tersebut. Saru tampak sangat bahagia di hari itu. Dan Inder hanya bisa memandang kisah bahagia itu dari belakang. Sungguh tabah dan sabar hati Inder, karena sebenarnya ia juga sangat mencintai Saru. Dirinya juga harus menemani Saru membeli baju pengantin untuknya. Dan Inderlah orang pertama yang Saru undang dan sekaligus akan menjadi pendamping di hari pernikahannya. Tak lama di jalan pulang, Inder pun melihat ayah Saru yang berada di dalam bis. Inder pun mengejar bis tersebut dan memberi kabar kepada ayah Saru bahwa anaknya akan segera menikah dengan orang yang selama ini ia inginkan, dari keluarga Brahmana dan memiliki titel. Tapi apa daya, sang ayah tidak menghiraukan Inder
dan malah membuang kertas undangan yang diberikan Inder untuknya, membuat semua usaha Inder sia-sia. Dan akhirnya hari pernikahan pun tiba. Hari pernikahannya terlihat sederhana. Saru pun menunggu Abimanyu serta keluarganya yang belum tiba. Tapi sayangnya, setelah sekian lama menunggu, Abimanyu dan keluarganya tak kunjung datang dan membuat petugas pernikahan memarahi mereka. Karena itulah akhirnya Saru pergi. Ternyata Saru pergi ke rumah Abimanyu. Tak lama kemudian, Abimanyu pun keluar dan Saru pun bertanya, kenapa dia tidak datang ke pernikahan? Lalu Abimanyu mengatakan bahwa orang tuanya menolak pernikahan mereka karena status Saru yang telah dianggap mati oleh keluarganya. Dengan air mata yang berlinang, Saru dan Inder pergi dari rumah tersebut. करना चाहिए था। क्यों नहीं मारा उसे? क्यों नहीं मारा उसे? Mereka berdua akhirnya pergi ke hotel yang telah Saru pesan, yang seharusnya hotel tempat Saru dan Abimanyu berbulan madu. Tetapi apa daya, semua telah batal. Daripada percuma, mending digunakan saja, ungkap Saru. Sesampai di kamar, Saru tampak sangat kecewa. Dia merusak dekorasi cantik di kamar itu. Dia berkata kepada Inder bahwa dirinya sekarang sudah cantik. Tetapi mengapa tetap saja tidak ada yang mau menikahinya? Mereka berdua pun saling meratapi kesedihan di hari itu, dan entah kenapa mereka berdua akhirnya berciuman. Tapi Inder berkata tidak ingin melanjutkannya, karena dirinya takut nanti Saru akan membencinya. Tetapi di sini, Sarulah yang terus memaksa Inder untuk melakukan hubungan yang seharusnya tidak mereka lakukan di malam itu. Keesokan paginya, Inder mendapati bahwa Saru sudah tidak ada di kamar, dan betapa terkejutnya dia melihat Saru sedang berada di luar bersama Abimanyu. Bahkan mereka berdua pun berpelukan, hingga Saru pun pergi bersama Abimanyu. Tak lama berselang, ponsel Inder berbunyi. Ternyata itu pesan dari Saru. Saru mengatakan bahwa Abimanyu datang menemuinya. Inder hanya bisa kesal dan sedih menerima pesan dari Saru. Karena itulah ia pun berniat pergi juga dari apartemen, karena sudah tidak ada lagi yang harus ia tunggu. Tetapi saat sedang berkemas, ibu Saru mendatanginya. Ternyata ibunya menitipkan undangan adiknya yang akan menikah kepada Saru. Awalnya Inder tidak mau, karena sudah berpisah dengan Saru. Entah mengapa, akhirnya ia menuruti permintaan ibu Saru. Lalu Inder pun pergi ke tempat kerja Saru di perpustakaan. Betapa terkejutnya ia, ternyata Saru sudah tidak bekerja di sana lagi. Dia pun memutuskan untuk menemui Abimanyu dan menitipkan surat undangan tersebut kepadanya. Saat ia bertemu Abimanyu, ternyata Abimanyu tidak bisa memberikan surat itu kepada Saru. Karena sejak batal menikah, mereka berdua sudah tidak pernah berhubungan lagi. Inder mengatakan Abimanyu berbohong, karena ia melihat sendiri Abimanyu dan Saru bertemu di luar hotel, dan kemudian pergi bersama. Kemudian Abimanyu menjawab, iya, itu memang benar. Tapi setelah itu, ia dan Saru memilih jalannya masing-masing, dan ia tidak tahu apa-apa lagi setelah itu. Lalu Inder yang panik pun segera mencari Saru. Menggunakan koneksi yang dimilikinya, ia pun melacak Saru. Dan akhirnya Inder pun menemukan Saru, duduk sendirian di tengah hutan. Ternyata alasan Saru pergi karena Inder mengabaikannya, setelah apa yang terjadi di kamar hotel malam kemarin. Padahal dirinya telah mengirim pesan kepada Inder, tetapi Inder tidak membalasnya. Kemudian Inder menjawab, Inder mengabaikan Saru karena ia berpikir bahwa Saru akan membuka lembaran baru bersama Abimanyu. Kalau sudah seperti itu, aku bisa apa? Ungkap Inder. Lalu Inder pun bertanya, setelah malam itu, aku ini apa bagimu? Kemudian Saru berkata bahwa malam itu hanyalah pelampiasannya untuk melupakan Abimanyu yang telah menyakitinya. Kau tidaklah spesial, ungkap Saru. Mendengar hal tersebut, Inder sangat kecewa, merasa dirinya tak dianggap oleh Saru. Inder pun segera pergi meninggalkan Saru, tetapi ia tidak egois. Inder tetap memberikan surat undangan yang dititipkan ibunya kepada Saru, dan Saru pun menangis.
dan memeluk Inder saat itu juga. Tetapi setelah itu, Saru diam dan tak bergerak. Dan Inder pun sadar bahwa Saru tidak sadarkan diri. Saru? 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 Betapa terkejutnya Inder mengetahui bahwa Saru menderita penyakit tumor di otaknya. Penyakitnya itu sudah parah, operasi dan kemoterapi pun sudah percuma dilakukan. Dan betapa terkejutnya kembali Inder bahwa Abimanyu mengetahui penyakit tersebut. Karena itulah ia pun menemui Abimanyu. Abimanyu sendiri tahu hal itu dari laporan medis. Setelah dokter menghubungi Abimanyu, setelah pernikahan dibatalkan. Karena itulah dirinya pergi ke hotel untuk meminta maaf dan meminta kesempatan kedua kepada Saru. Tetapi Saru menolak Abimanyu kala itu, karena akan menjadi penyesalan mendalam untuk Abimanyu jika menikahi gadis yang sekarat. Dan ternyata Saru berpesan kepada Abimanyu untuk tidak mengatakan hal ini kepada Inder. Tak lama kemudian, Inder kembali ke rumah Saru dalam keadaan mabuk. Ternyata ia melepaskan kalung bunga yang menghiasi foto Saru saat itu. Melihat kelancangan Inder, ayah Saru begitu marah. "Jangan pernah mengalungkan bunga di foto itu lagi," ungkap Inder. "Jika tidak, aku akan kembali dan bersiap menerima tamparamu." Dan Inder pun pergi berlalu. Karena ulahnya tersebut, Inder didatangi inspektur karena aduan dari ayah Saru, dan dia pun harus menginap sementara di kantor polisi. Saat itu, ia menghubungi Saru yang sedang berada di rumah sakit, tetapi inspektur tersebut tidak mengizinkannya. Sementara itu, di sisi lain ternyata Saru sudah keluar dari rumah sakit. Dan dia pun pergi ke perpustakaan tempat di mana ia bekerja dahulu untuk mengembalikan buku yang pernah ia pinjam. Saat sedang melihat buku-buku itu, ia pun tanpa sengaja menemukan buku yang pernah dipinjam Inder waktu pertama kali. Dan betapa terkejutnya, ia ternyata ada pesan yang ditinggalkan Inder di belakang buku itu, dan Saru baru mengetahuinya. Pesan tersebut bertuliskan ajakan untuk kopi bareng. Dan ternyata setiap buku yang dipinjam Inder, di belakangnya selalu bertuliskan kesan saat Inder bertemu dengannya. आज लिफ्ट में एक लड़की से मिलके लगा. Saru pun begitu haru saat mengetahui Inder menyukainya dari saat pertama kali bertemu. Di sisi lain, Inder membuat keributan dan mencoba melarikan diri dari kantor polisi, bahkan sampai jauh entah kemana dirinya berlari. Hal itu akhirnya membuat inspektur polisi luluh melihat ketulusan yang dilakukan Inder untuk bertemu dengan Saru. Akhirnya ia mengantarkan Inder ke perpustakaan dengan tangan terborgol, dan setelah menemukan Saru, Inder pun meminta maaf karena tidak menghubunginya. Saru pun bertanya, kenapa Inder tidak jujur kepadanya tentang perasaannya, dan kenapa malah membiarkannya menikahi dengan orang lain. Inder pun berkata bahwa ia sadar diri. Apalah dirinya ini, hanya seorang mantan narapidana yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki detail yang pantas untuk menikahimu, ungkap Inder. Tetapi di sini Saru yang sedih berkata bahwa nasib sial ini adalah takdir dari Tuhan. Biarkan namaku nantinya akan bersanding dengan namamu. Lalu dia pun memohon kepada Inder untuk segera menikahinya. Dan Inder pun dengan tangan terborgol memeluk Saru dengan haru. Ternyata perbincangan keduanya terdengar oleh inspektur tersebut, dan betapa baiknya dia melepaskan borgol Inder sebagai hadiah pernikahan mereka. Dan mereka berdua pun bahagia dengan kebaikan polisi itu. Malam harinya, Inder berniat memberikan kabar bahagia tersebut kepada kedua orang tua Saru. Tapi betapa terkejutnya Inder, foto Saru kembali dipasangkan bunga lagi. Dia bahkan akan menembak sang ayah jika kembali mengalungkan bunga di foto Saru, karena dirinya akan menikah dengan Saru esok hari. Kali ini ia tidak mengundang ayah Saru tersebut seperti kemarin, melainkan ia tidak tega mengingat Saru yang telah dianggap mati oleh ayahnya tersebut, karena Inder tidak ingin melihat Saru selalu menangis. Dia rela melakukan apapun untuk Saru. Bahkan dia berkata, ia rela mati dan rela membunuh siapa saja yang berani membuat Saru bersedih. Dan setelah itu, Inder pun pergi berlalu. Dan keesokan harinya, Inder pun pergi ke kantor tempat pernikahan. Di sana juga hadir inspektur polisi yang menjadi satu-satunya pendamping pengantin saat itu. Dan dimulailah acara pernikahan keduanya.
Sumpah demi sumpah pun mereka ucapkan. Dan saat akan mengalungkan bunga tersebut, saat itu juga kedua orang tua Saru hadir. Saru pun terkejut dengan kedatangan ayahnya tersebut. Lalu, Saru pun meminta restu kepada ayahnya agar memberikan restu pernikahan kepada mereka berdua. Akhirnya ayah Saru memberikan restu kepada keduanya, telah dimaafkan dan diterima kembali. Dan ayahnya menyuruh Saru untuk mengalungkan bunga tersebut kepada Inder. Saat akan menandatangani surat pernikahan, tiba-tiba pandangan Saru berkunang-kunang. Dia kesusahan untuk menulis dan tak lama kemudian hidungnya pun berdarah dan dia pun pingsan. Dan tidak lama kemudian Saru pun kembali dirawat di rumah sakit. Betapa sedih kedua orang tuanya melihat anaknya yang hidup susah karena mereka sendiri, ditambah anaknya yang menderita sakit yang menambah penderitaannya. Sadar dengan umur anaknya yang tidak lama lagi, ayahnya pun kembali menyesal dan menangis. Dia berkata, "Ayah, seperti apa aku ini?" Karena egonya yang tinggi, ia tega mendoakan anaknya itu mati, padahal anaknya sendiri masih hidup. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan apa yang didoakannya. Tapi Saru dengan besar hati tetap memaafkan sikap ayahnya selama ini. Saat malam hari, keadaan Saru semakin melemah. Kali ini Saru pun meminta izin untuk pergi. Sepertinya Saru sadar bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Dan kata terakhir yang terucap dari Saru adalah, "Aku mencintaimu hingga tanpa batas waktu." Dan Saru pun menghela nafas terakhirnya di pelukan Inder. Dia pun pergi dan berpulang ke pangkuan Sang Pencipta setelah akhirnya menyelesaikan berbagai cobaan hidup yang begitu berat. Dia meninggal setelah menikah dengan pria yang benar-benar mencintainya. Dia juga meninggal karena ucapan dari doa ayahnya sendiri. Sungguh akhir yang tragis untuk Saru. Meskipun tragis, masih ada sedikit kebahagiaan di akhir hidupnya, berada di dekapan orang yang dicintainya. Dan kedua orang tua Saru pun menyesal atas apa yang terjadi. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton film ini hingga akhir. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.